teman-teman. Yuk pada hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau kembali beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Semoga teman-teman yang ada di rumah semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Yuk saat ini kita mau mulai ibadah kita teman-teman. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau nyanyikan sebuah pujian, Bagimu pujian.
kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan untuk kembali menyembah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati setiap kami. Tuhan yang berikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan Tuhan selama kami di rumah, selama kami bekerja mungkin Tuhan, atau selama kami mengerjakan setiap tugas kami. Tuhan Yesus, kalau boleh sebentar kami akan datang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, supaya setiap apapun Tuhan yang kami nyanyikan, apapun yang kami dengarkan Tuhan, itu berasal daripada-Mu dan kami boleh menanamkan dalam setiap diri kami untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai Tuhan ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah pujian Hatiku Percaya. Yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan sebuah lagu kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Yesus yang kau kuandalkan. Kita siapkan hati kita teman-teman. Mari kita mau katakan, ku perlu kau. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku
Salam anak muda, saudara-saudara sekalian di remaja dan pemuda. Hari ini kita bersama-sama ibadah online, di mana kita belum dapat beribadah bertemu di rumah Tuhan. Kita terbatas dengan jarak yang ada, walaupun kita tidak bisa bersama-sama di rumah Tuhan beribadah, kita beribadah di rumah masing-masing dan tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, Minggu tanggal 28 ya Tuhan, di mana kami beribadah kepadamu di rumah masing-masing, karena situasi, keadaan, kondisi yang masih belum memungkinkan kami beribadah di rumah Tuhan. Tetapi kami memiliki kerinduan bersama untuk bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu lawatan jamahan-Mu dan pembekalan kebenaran firman-Mu yang akan menerangi, yang akan melengkapi, memandu, mengarahkan dalam jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah saudara kasih Tuhan, saudara-saudara di pemuda dan remaja, adik-adik kasih Tuhan, sesudah kita memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur, menyembahnya, marilah kita telah tiba saat waktunya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan, menjadi terang pelita dalam jalan hidup kita. Pada hari ini dalam ibadah kita Minggu tanggal 28 Juni 2020 dalam ibadah Youth Remaja dan Pemuda, saya beri tema memperoleh hati yang bijaksana. Baiklah, adik-adik kasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita membaca dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baiklah saudaraku kasih Tuhan, adik-adik di remaja dan di pemuda, kita renungkan firman Tuhan, di mana di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 ini, yang ditulis di dalam kitab Mazmur ini adalah merupakan doa dari Nabi besar Nabi Musa, di mana di dalam pergumulannya, pengiringannya akan Tuhan, di dalam melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir selama perbudakan di Mesir 430 tahun lamanya, dan di mana Nabi Musa telah menyaksikan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, di mana bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan dengan menurunkan 10 tulah, ya, sehingga bangsa Israel diizinkan untuk pergi meninggalkan Mesir, di mana Nabi Musa menyaksikan Tuhan mengadakan mujizat luar biasa, membelah laut Teberau yang luas dan dalam, ya, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut Teberau itu, di mana Nabi Musa menyaksikan, ya, perjalanan di padang gurun selama 40 tahun lamanya, bagaimana Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib, menurunkan roti mana yang putih-putih seperti ketumbar, manis rasanya dan membuat awet kenyang. Di mana Nabi Musa menyaksikan Tuhan memberikan kemenangan, ya, kepada bangsa Israel, yaitu melawan, menghadapi bangsa Amalek, ya, bangsa Edom, bangsa Amori, ya, di dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan selama 40 tahun di padang gurun,
saudara-saudara semua, Nabi Musa punya pengalaman, ya, di mana dikatakan di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 10 sampai 11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Ya, di sini saudara semua, adik-adik di remaja dan di pemuda, Nabi Musa mengalami kegagalan, ya, di dalam menjalankan perintah Tuhan, ya, karena merasa berat beban tanggung jawab pergumulannya memimpin bangsa Israel yang tidak mudah, yang bersungut-sungut, yang marah, yang melawan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak kuat, sehingga ia marah dan dia memukul, ya, batu, sehingga dari batu itulah keluarlah banyak air, bangsa Israel minum dan ternak-ternak yang dibawanya. Ya, disitulah saudaraku kasih Tuhan, Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 20 ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya. Lalu dalam kitab Ulangan 32 ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah di Kadesi di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa Tuhan, ya, mengingatkan kepada Nabi Musa dan Harun bahwa ada kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat, yaitu marah kepada umat Tuhan bangsa Israel dan tidak menghormati kekudusan. Itulah yang membuat mereka dikatakan berubah setia terhadap Tuhan dan tidak menghormati Tuhan dalam kekudusannya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, teman-teman saudara-saudara di remaja dan di pemuda, kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 ayat 7 sampai ke ayat 1 ayat 4 sampai 7. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Galilea sampai ke kota Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya. Jadi di sini saudara semua,
adik-adik di remaja di pemuda, Tuhan mengizinkan Musa ya untuk melihat suatu negeri perjanjian, negeri Kanaan ya. Dan itulah bukti bahwa Tuhan berjanji melalui kebenaran firman-Nya itu ya dan amin, dapat dibuktikan, dapat dilihat suatu kenyataan. Nabi Musa melihat dengan mata kepala sendiri setelah naik di Gunung Nebo di puncak Pisga. Di sanalah sesudah itu Musa meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Nah, disitulah kita menyaksikan saudara semua bahwa Nabi Musa berkesempatan ya untuk melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan dari Mesir 430 tahun lamanya menuju negeri perjanjian, tetapi tidak sampai masuk ke negeri perjanjian Kanaan, hanya di perbatasan saja. Sesudah itu dilanjutkan oleh Yosua ya, anak didiknya, anak rohaninya ya. Nabi Musa walaupun dikatakan dia masih memiliki kekuatan ya, orang masih bisa naik ke gunung, bahkan ke puncak paling tinggi di Pisga itu ya, itu orang sehat, orang itu kuat ya, bahkan matanya belum kabur ya, masih gagah, masih sehat, masih kuat Nabi Musa ya. Tetapi waktunya sudah selesai, jam kehidupan, jam pelayannya sudah berakhir ya, kesempatan sudah tidak ada lagi ya. Untuk itu saudaraku kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa di dalam kehidupan kita ya ada banyak waktu, peluang dan kesempatan yang berjalan terus, di mana kita semua harus belajar menyikapi hidup dengan bijaksana ya, supaya melalui renungan hari ini memperoleh hati bijaksana. Kita di dalam hidup ini harus banyak belajar ya, karena kesempatan ada di depan kita ya. Ada dikasih Tuhan teman-teman di pemuda semua ya. Misalnya suatu contoh ya, orang yang belum mengerti, belum banyak pengetahuan dan pengalaman, ketika terjadi musim hujan, dia naik motor dengan kecepatan yang tinggi ya, dia pikir jalan itu lancar walaupun ada banyak air ya yang menggenangi jalan itu, rata tidak kelihatan ya, dia pikir itu air biasa. Dengan kecepatan motor yang tinggi, ternyata ada lubang yang besar yang dalam, sehingga motornya itu jatuh dan orangnya terpental dan akhirnya mati ya. Nah, orang itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk belajar ya, bagaimana naik kendaraan motor yang begitu cepat. Tidak harus dilakukan di musim-musim hujan ya, menghindari ada lubang-lubang yang tergenang dengan air tidak kelihatan, sehingga membuat orang yang naik motor itu jatuh dan mati ya. Tetapi ada dikasih Tuhan teman-teman semua di pemuda, orang yang naik motor yang ada di belakangnya, dia aman, dia selamat, terhindar dari malapetaka bahaya itu, sehingga dia cukup melihat dari kejauhan ada orang mengalami musibah, naik motor jatuh terpental dan akhirnya mati, dia bisa berhikmat, dia bisa menjadi orang bijaksana ya. Dia ada kesempatan di kemudian hari, dia naik motor tidak harus selalu ngebut atau cepat-cepat ya, menghindari malapetaka yang terjadi. Itu orang memiliki kesempatan untuk memiliki hati yang bijaksana, belajar untuk mengatasi segala keadaan
Ya, makanya adik-adikku kasih Tuhan di remaja dan di pemuda, ada banyak kesempatan dalam hidup ini, kita harus banyak belajar, ya. Mari kita gunakan ya kesempatan ini. Ada nasihat di dalam Efesus pasal 15, pasal 5 maksud saya, ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita gunakan kesempatan hidup ini adalah kesempatan. Ya, ada nyanyian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mari adik-adikku semua, kita pergunakan kesempatan yang ada. Dan mari kita perhatikan firman Tuhan selanjutnya, ya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 27 sampai 24. Lalu ia menyadarinya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini adik-adik kasih Tuhan, saya tambahkan satu contoh di mana ada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang anak yang bungsu, ya. Anak yang hilang, anak yang bungsu ini dia minta kepada bapaknya, ya, bagian warisan harta kekayaannya, ya, yaitu untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, untuk menikmati kehidupan ini, ya. Ternyata dia terpisah dari bapaknya dan akhirnya dia hartanya habis dan akhirnya dia bekerja menjadi seorang yang mendapatkan tugas untuk ya merawat dan memelihara babi. Bahkan dia saking lapar, dia makan dari makanan babi itu. Dan setelah menyadari keadaannya menderita seperti itu, akhirnya anak bungsu itu menyadari bahwa betapa menderitanya, betapa susahnya, betapa pahitnya hidup yang jauh dari bapaknya itu. Dan akhirnya anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Dan setelah menyadari keadaannya dan setelah datang kepada bapaknya, dia mengaku dia berdosa
Dia minta ampun terhadap sorga dan terhadap Bapaknya. Dan disitulah Bapa, yaitu sebagai Tuhan Allah kita, dia merangkul dan mencium kepada anak yang bungsu ini, dan dipakaikanlah jubah kepadanya yang ini. Itulah gambaran kasih Bapa Tuhan Allah kita yang penuh kasih sayang kepada kita, umatnya, anak-anaknya, ketika kita mau datang kepadanya, ya, karena di dalam hidup kita ada dikasih Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup kita ini banyak kekurangan, ya, banyak kesalahan, banyak dosa-dosa kita, karena ada dikasih Tuhan, ya, di dalam hidup ini, ya, kekurangan, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita bisa terjadi, ya, masih di dalam pikiran kita bisa berdosa. Masih di dalam hati kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Belum melakukan apa-apa, belum bertindak, ya. Tetapi ada dikasih Tuhan, itulah yang membuat kita sadar, ya, bahwa hidup di dunia ini, ya, tidak mudah. Ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, ada banyak dosa-dosa kita yang dilakukan, baik disengaja ataupun tidak, ya. Makanya ada dikasih Tuhan di remaja, di pemuda, dan kita semua, kita diajar oleh Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami dalam Injil Matius pasal 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Dan dikatakan lagi dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman yang tidak ada di dalam kita, ya. Jadi di sini ada dikasih Tuhan di remaja, di pemuda, kita dinasihati oleh Tuhan melalui firman-Nya supaya kita, ya, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran, baik dalam hati, baik dalam keputusan, sepak terjang, langkah dan tindakan kita. Ya, kita ada banyak kekurangannya di hadapan Tuhan, karena kita ini adalah manusia-manusia yang di muka bumi yang tidak ada yang sempurna, ya. Karena sempurna itu tidak mungkin manusia bisa sempurna seperti yang diinginkan Tuhan. Ada yang dikasih tahunya, karena sempurna di dalam pemikiran, ya, dalam Filipi pasal 3 ayat 15, ya. Lalu sempurna dalam perkataan, Yakobus pasal 3 ayat 2, ya. Lalu sempurna dalam kasih, ya, Yohanes 4 ayat 18, ya. Dan itu semua ada dikasih Tuhan membuat kita menyadari, ya, bahwa kita di dalam menjalani hidup di zaman akhir ini, kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, yaitu hati yang bijaksana, supaya kita menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Ada banyak peristiwa yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. Belajar itu sampai akhir hayat hidup kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Ada banyak perkara-perkara yang harus kita dapatkan hikmahnya dan kita menerima, ya, yaitu saran, nasihat, bimbingan, ya. Dan kita dengan kerendahan hati kita akan bisa, ya, memperoleh hati yang bijaksana. Ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, ya, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang bijaksana, yang berhikmat, ya, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Untuk itu mari kita siapkan, ya, dalam ibadah kita yang sudah kita renungkan firman Tuhan ini, ya, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan,
menghitung hari-hari hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, selamat menjadi anak-anak muda yang berhikmat, yang bijaksana, dan Tuhan memampukan kita mengarungi menjalani kehidupan di zaman akhir ini dengan pertolongannya. Amin. Kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah membaca, mendengar, merenungkan, menghayati firman-Mu, supaya kami belajar menjadi generasi muda, anak-anak muda, kaum muda, di remaja, di pemuda, untuk memperoleh hati yang bijaksana. Kami telah belajar dari kehidupan Nabi besar Musa, dan kami telah belajar juga Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang kami pelajari supaya kami menjadi anak-anak muda yang bijaksana, yang berhikmat, yang mempunyai banyak pengetahuan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkati adik-adik kami Tuhan di dalam studinya, sekolahnya, kuliahnya, cita-cita masa depannya. Berkati juga para orang tuanya, mereka dalam usaha bisnis perdagangan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, pakailah adik-adik kami menjadi alat-Mu Tuhan di generasi ini, di zaman ini, di zaman akhir, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Adik-adik kasih Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Menerima berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang anugerah Tuhan Yesus melimpah dalam hidup kita semua. Persekutuan, penyertaan, penghiburan, damai sejahtera Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua dari siang hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan bersama, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita ya teman-teman pada siang hari ini. Gimana teman-teman tadi khotbahnya oleh Om Ponco?
Semoga kita semua boleh terberkati ya teman-teman. Jangan lupa nilai-nilai firman-Nya kita petik, kita tanamkan dalam hidup kita setiap hari ya teman-teman, supaya nggak lewat begitu aja. Oke teman-teman, selanjutnya pengumuman. Yang pertama pengumuman untuk teman-teman remaja. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa dicek untuk grup komitmen baca Alkitabnya. Setiap minggunya, setiap harinya ada update teman-teman, dibuka di WhatsApp-nya. Selain itu juga buat teman-teman yang lain, dicek juga untuk sosial medianya remaja. Di Instagram ada teman-teman, di Facebook Remaja Bethel Indonesia Sion Karawang atau RBI Sion Karawang. Pengumuman selanjutnya untuk teman-teman pemuda juga jangan lupa untuk dicek sosial medianya pemuda, ada di Instagram di Pemuda Bethel Sion Karawang. Itu aja teman-teman untuk pengumuman kita pada siang hari ini. Yuk teman-teman, siang hari ini kita mau tutup ibadah kita. Sekali lagi teman-teman, kita mau angkat satu pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Yuk teman-teman, pada siang hari ini kita mau akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian ini teman-teman, bahwa kami rindu Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Kau Tuhan. Kita katakan, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita puji ini dari awal teman-teman. Kita mau katakan bersama-sama, satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
semua kemuliaan Kau berikan untuk kami Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Bapa, benar Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat kemurahan Kau berikan untuk setiap kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sudah boleh melawat setiap hati kami Tuhan. Kau sudah boleh menyegarkan setiap hati kami Tuhan, setiap jiwa kami Tuhan yang haus akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau juga boleh berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan Om Ponco Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau boleh berkati dalam bidang kehidupannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Kau jadikan lebih lagi ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, sekarang Tuhan kami menyudahi ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kau boleh berkati ibadah kami Tuhan. Engkau yang boleh menjamah Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang sudah boleh kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau yang berkati Tuhan untuk seminggu ke depan nanti Tuhan. Kami boleh percaya Tuhan, berkat perlindungan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan boleh selalu ada di tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyediakan ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.